Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kuliah kali ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul kutipan. Sebelum itu, kami akan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Putri Haifa Muskir dengan NIM 2303 1090. Lalu rekan saya yaitu Vina Yulia Rahman dengan 2303 1045. Lalu Halwa Nabila dengan NIM 2303 1015. Dan yang terakhir ada Setia Fajri dengan NIM 2303 1100. Selanjutnya, materi pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama yaitu pengertian kutipan, yang kedua ada fungsi kutipan, yang ketiga yaitu syarat-syarat mengutip, yang keempat yaitu prinsip-prinsip dasar kutip, yang kelima yaitu jenis-jenis kutipan, yang keenam yaitu sumber kutipan, yang ketujuh teknik mengutip, dan yang kedelapan catatan kaki. Sebelumnya, perlu ketahui menyadari bahwa yang ditulis dalam tesis disertasi atau laporan penelitian bukanlah berasal dari pemikiran sendiri, melainkan banyak bersandarkan pada pendapat orang lain. Misalnya, menulis kajian uh, atau tinjauan pustaka, maka penulis akan mengumpulkan berbagai pendapat dan relevan dan merakitnya dalam bentuk suatu kesatuan. Itu perlu mengetahui apa itu kutipan. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina, yaitu mengenai pengertian kutipan. Kepada Vina, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Eh, saya akan menjelaskan tentang pengertian kutipan. Kutipan itu sendiri adalah pengambilan atau penyalinan sebagian kalimat, paragraf, atau pendapat dari seseorang yang ahli di bidangnya. Kutipan bisa berasal dari buku, jurnal, media cetak, atau media elektronik. Tujuan utama dari kutipan adalah memperkuat argumen dalam tulisan dan mendukung pernyataan dengan referensi terpercaya sebagai sumber asli dan menghindari plagiasi. Selanjutnya itu ada fungsi kutipan. Kutipan memiliki beberapa fungsi penting dalam penulisan ilmiah atau akademik, yaitu yang pertama itu mendukung argumen. Kutipan berfungsi sebagai bukti empiris atau teori yang memperkuat argumen yang disampaikan oleh penulis. Ini membuat tulisan lebih kredibel dan berbobot. Yang kedua itu menghormati kontributor sebelumnya, yaitu menggunakan kutipan menunjukkan penghargaan terhadap ide, teori, atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga itu menghindari plagiasi. Plagiasi adalah tindakan tidak etis dalam akademik, yaitu mengklaim karya atau ide orang lain sebagai milik sendiri. Kutipan membantu menghindari masalah ini dengan menyertakan sumber ahli. Yang keempat itu menyediakan konteks dan informasi tambahan. Kutipan dapat digunakan untuk memberikan informasi tambahan yang mendukung atau menjelaskan poin tertentu dalam tulisan. Yang kelima yaitu mengarahkan pembaca ke sumber asli. Dengan mencantumkan kutipan, penulis membantu pembaca menelusuri sumber asli untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Yang keenam itu membangun jaringan literatur. Kutipan membantu menghubungkan penelitian baru dengan penelitian yang sudah ada, sehingga memperkuat jaringan ide dalam suatu bidang ilmu. Yang ketujuh itu menunjukkan penelitian yang mendalam. Dengan menggunakan kutipan dengan bijak mencerminkan penelitian yang mendalam dan pemahaman yang komprehensif. Penggunaan kutipan yang tepat mencerminkan bahwa penulis telah melakukan riset yang mendalam dan memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap topik yang dibahas. Selanjutnya terakhir yaitu memberikan keberlanjutan pemikiran. Kutipan membantu meneruskan pemikiran dari penelitian sebelumnya, sehingga ide dalam tulisan tidak terputus dan memiliki dasar yang kuat.
Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vina yang telah memaparkan penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Halwa. Kepada Halwa, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, untuk yang pertama yaitu syarat-syarat mengutip. Nah, yang pertama yaitu kutipan berasal dari buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan makalah seminar. Nah, jika dilihat dari buku, buku merupakan salah satu sumber utama dalam kutipan akademik. Nah, buku ini digunakan harus relevan dengan topik yang dibahas serta ditulis oleh penulis yang memiliki kredibilitas di bidangnya. Buku itu bisa berupa yang ditulis oleh pakar yang diterbitkan oleh penerbit ternama. Kemudian bisa buku ajar yang digunakan dalam pembelajaran formal di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu buku hasil penelitian yang biasanya diterbitkan oleh universitas atau lembaga penelitian. Nah, mengutip dari buku sangat berguna karena umumnya buku menyajikan kajian yang mendalam tentang suatu topik, baik berupa teori, konsep, maupun temuan penelitian. Selanjutnya, jika dilihat dari laporan penelitian ini adalah dokumen yang berisi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh individu atau lembaga. Nah, laporan ini biasanya diterbitkan oleh institusi akademik, badan penelitian, atau organisasi pemerintah dan swasta. Nah, laporan penelitian ini bisa berupa laporan penelitian akademik yang diterbitkan oleh universitas, kemudian laporan penelitian lembaga seperti BRIN, WHO, atau UNESCO. Kemudian skripsi, tesis, atau disertasi yang dihasilkan oleh mahasiswa yang telah diuji dalam lingkungan akademik. Nah, mengutip dari laporan penelitian ini sangat penting, karena laporan ini seringkali berisi data primer dan analisis yang belum tentu ditemukan dalam buku atau jurnal. Kemudian dilihat dari jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah ini adalah publikasi yang berisi artikel-artikel hasil penelitian atau kajian akademik yang telah melalui proses tinjauan sejawat. Nah, jurnal ilmiah ini dianggap sebagai sumber yang paling kredibel karena di dalam artikel jurnal biasanya berbasis penelitian dan memiliki metodologi yang jelas. Kemudian, jurnal telah melewati proses seleksi dan penyuntingan oleh para ahli di bidangnya. Selanjutnya, informasi yang terdapat dalam jurnal biasanya bersifat relevan dengan perkembangan keilmuan terbaru. Jurnal ini ada tiga, yaitu jurnal nasional, jurnal internasional, dan jurnal open access. Kemudian, dari makalah seminar. Makalah seminar ini adalah tulisan akademik yang dipresentasikan dalam seminar, konferensi, dan simposium ilmiah. Nah, makalah ini seringkali berisi gagasan baru, temuan sementara, atau kajian yang sedang dalam tahap pengembangan. Kemudian selanjutnya, kutipan hendaklah relevan dengan karangan yang akan ditulis. Kutipan itu digunakan untuk memperkuat argumen, memberikan bukti, atau menjelaskan suatu konsep. Oleh karena itu, kutipan yang dipilih harus berkaitan langsung dengan tema atau pernyataan utama dalam tulisan. Jika sebuah kutipan tidak mendukung atau tidak memiliki hubungan dengan ide yang sedang dibahas, maka kutipan tersebut menjadi tidak relevan dan hanya akan membingungkan pembaca. Nah, relevansi kutipan juga bergantung pada tujuan dari penulisan. Jika sebuah tulisan bersifat ilmiah, maka kutipan yang dipilih juga harus berasal dari sumber akademik yang memiliki bobot keilmuan. Nah, jika tulisan bersifat argumentatif, maka kutipannya juga harus membantu memperkuat argumen yang disampaikan. Kemudian selanjutnya kutipan itu harus relatif masih baru. Nah, karya-karya yang baru ini mengandung informasi yang baru pula. Kemudian mengingat ilmu yang terus berkembang, biasanya informasi-informasi yang disampaikan 3-5 tahun terakhir itu dapat dikatakan sebagai informasi terbaru. Nah, sumber yang digunakan dalam kutipan itu sebaiknya berasal dari penelitian atau publikasi yang masih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Hal ini juga sangat penting karena informasi dalam berbagai bidang akademik selalu berkembang seiring dengan adanya penelitian baru. Selanjutnya, kutipan hendaklah bersumber dari artikel-artikel dalam jurnal, karena jurnal ilmiah ini dapat dianggap sebagai sumber utama atau primer. Untuk laporan penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi juga bisa dijadikan sebagai sumber rujukan. Akan tetapi, penulis hanya boleh mengutip bagian pembahasan dan kesimpulan, karena mengutip bagian teori itu dianggap kurang beretika. Nah,
Jika kita ingin tahu sumber primer itu adalah sumber utama atau asli yang berisi hasil penelitian, eksperimen, atau data langsung yang diperoleh dari studi ilmiah. Nah, sumber ini memiliki nilai akademik yang tinggi karena membuat temuan baru yang dapat diuji dan diverifikasi. Sebelumnya, sudah kita ketahui bahwa jurnal itu ada tiga, yaitu jurnal internasional, nasional, dan juga open access. Kemudian selanjutnya yang kutipan seperti buku-buku teks, artikel non-penelitian, makalah seminar, artikel dalam surat kabar atau majalah, dan kutipan secara lisan dianggap sebagai sumber kedua atau sekunder. Nah, kutipan dari sumber lisan hendaklah menyebut sumber dan tanggal wawancaranya. Sebelumnya, pengertian dari sumber sekunder adalah sumber yang mengutip atau mengulas sumber primer, tetapi tidak menyajikan data atau temuan asli secara langsung, karena sifatnya itu hanya merangkum atau menafsirkan sumber lain. Nah, sumber sekunder ini dianggap kurang kuat sebagai dasar ilmiah dibandingkan sumber primer. Nah, kenapa sumber sekunder itu kurang diutamakan? Yang pertama karena kurang kredibel atau tidak semua sumber sekunder itu melewati proses validasi akademik seperti tinjauan sejawat. Kemudian yang kedua tidak berisi data baru, hanya meringkas atau menafsirkan sumber lain sehingga kurang kuat sebagai bukti ilmiah. Selanjutnya yang keenam, kutipan hendaklah berasal dari sumber asli. Artinya penulis seringkali mengutip apa yang telah dikutip oleh penulis lain, bukan penulis pertama. Hal seperti ini juga sangat tidak baik dalam etika mengutip dan dapat menimbulkan kekeliruan dari informasi yang dikutip. Yang terakhir yaitu informasi yang dikutip jangan terlalu panjang, misalnya satu halaman atau lebih. Nah, kutipan yang panjang dapat merusak informasi atau gagasan atau pikiran yang hendak disampaikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar mengutip. Beberapa prinsip yang harus kita perhatikan pada waktu membuat kutipan, yaitu yang pertama, jangan mengadakan perubahan. Pada waktu melakukan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Bila pengarang menganggap perlu untuk mengadakan perubahan tekniknya, maka ia juga harus menyatakan atau memberi keterangan yang jelas bahwa telah diadakan perubahan tertentu. Misalnya, dalam naskah asli tidak ada kalimat atau bagian kalimat yang diletakkan pada huruf miring atau kursif atau di garis bawahi. Tetapi oleh pertimbangan penulis, kata-kata atau bagian kalimat tertentu itu diberi huruf tebal, miring, atau direnggangkan. Kemudian yang kedua, bila ada kesalahan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Ini artinya bila dalam kutipan terdapat kesalahan atau keganjilan, entah dalam persoalan ejaan maupun dalam soal-soal ketatabahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Ia hanya boleh mengutip sebagaimana adanya. Nah, yang terakhir yaitu menghilangkan bagian-bagian kutipan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya. Dalam kutipan-kutipan diperkenankan juga menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhannya. Nah, penghilangan itu biasanya dinyatakan dengan mempergunakan tiga titik berspasi, yaitu seperti titik tiga, jika unsurnya dihilangkan itu terdapat pada akhir sebuah kalimat, maka ketiga titik berspasi itu ditambahkan sesudah titik yang mengakhiri kalimat itu. Nah, bila bagian yang dihilangkan itu sendiri dari satu alinea atau lebih, maka biasanya dinyatakan dengan titik-titik berspasi sepanjang satu baris halaman. Dalam hal ini, sama sekali tidak diperkenankan untuk menggunakan garis penghubung sebagai pengganti titik-titik. Bila ada tanda kutip, maka titik-titik itu baik pada awal kutipan dan pada akhir kutipan harus dimasukkan dalam tanda kutip sebagai unsur yang dihilangkan atau dianggap sebagai bagian dari kutipan. Baiklah, itu saja. Sekiranya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hawa. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kutipan akan saya jelaskan sendiri. Next. Sebelumnya, jenis-jenis kutipan itu ada dua. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung ini juga dibagi dua, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Nah, jenis kutipan yang kedua yaitu ada kutipan
tidak langsung. Next. Kutipan langsung ini merupakan kutipan yang benar-benar sama dengan tulisan aslinya. Dalam kutipan langsung ini, kita sama sekali tidak boleh merubah atau menghilangkan kata atau bahkan kalimat dari sumber kutipan kita. Kalaupun kita menemukannya, kita harus tetap menuliskan kalimat tersebut. Pada kutipan langsung terdapat 3 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu tidak boleh mengubah naskah asli. Untuk kutipan langsung yang jumlahnya kurang dari 40 kata, maka kutipan langsung ditulis dengan kalimat yang menggunakan tanda kutip. Kutipan langsung ini dipakai ketika kutipan tidak dapat disarikan dan dibuat hanya untuk hal penting saja. Next. Nah, kutipan langsung ini kan tadi terdiri dari dua. Yang pertama yaitu kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek ini adalah kutipan yang terdiri dari 5 baris atau kurang. Penulisan ini diintegrasikan langsung ke dalam teks yang mendahulunya dengan menggunakan spasi ganda dan dibatasi oleh 2 tanda petik. Next. Nah, contoh dari kutipan langsung pendek ini bisa kita lihat, yaitu contohnya dalam hal morfem, Lyons tahun 1968 mengatakan morphemes are described as minimal units of grammatical analysis. Nah, dalam paragraf di atas, kutipan yang disadut dari pendapat Davis dan Lyons yang terdiri dari 3 dan 2 baris diintegrasikan langsung ke dalam teks dan kutipan diapit dengan tanda petik. Next. Selanjutnya yaitu kutipan langsung panjang. Nah, kutipan langsung panjang ini kutipan yang panjangnya lebih dari 5 baris. Metode penulisannya ini dipisah dari teks yang mendahulunya atau dari kalimat yang dibuat penulis sehingga membentuk paragraf baru. Nah, contohnya yaitu next. Dalam teks di sini terlihat di paragraf pertama itu adalah paragraf awalnya yang mendahului kutipan dari si penulis. Next. Nah, yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini ditulis sepadu dalam teks. Tidak ada tanda kutip yang menyertainya. Nama penulis dari sumber yang dikutip dapat ditulis pada awal kutipan dengan disertai tahun terbit dan nomor halaman di tanda kurung. Atau dapat pula nama penulis ditulis pada dengan diikuti tahun dan nomor halaman yang semuanya berada dalam tanda kurung. Next. Nah, contohnya itu bisa kita lihat di sini. Seperti di pihak lain, Joni 2004 adalah tahunnya dan 136 adalah halamannya. Lalu selanjutnya diikuti oleh pendapat dari penulis. Next. Sama juga seperti contoh ini oleh Purwanto 2010 adalah tahun terbitnya dan 235 itu halaman kutipannya. Lalu diikuti oleh pendapat dari sang penulis. Selanjutnya itu sumber kutipan. Next. Nah, sumber kutipan ini ada beberapa. Seperti yang biasa kita tahu, itu tuh ada buku dan artikel atau jurnal. Buku ini bisa ditulis dengan menuliskan nama penulis. Jika ada orang, itu ditulis dua namanya. Tapi jika lebih, itu bisa dibuat DK lalu tahun terbitnya. Nah, sama juga seperti artikel atau jurnal itu juga dibuat seperti itu dengan menuliskan yang pertama yaitu nama penulis, lalu dilanjutkan oleh tahun terbitnya, lalu ditutup oleh kurung. Nah, sumber lainnya itu bisa dari majalah, website, dan surat kabar. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilakukan oleh Satria Fajri. Kepada Satria Fajri, disilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya materinya yaitu selanjutnya materinya itu sumber kutipan. Nah, yang pertama itu ada buku.
Nah, selanjutnya materi selanjutnya itu teknik mengutip dan juga catatan kaki. Pertama itu ada teknik mengutip. Nah, teknik mengutip adalah cara mengambil dan menggunakan informasi dari sumber lain dalam tulisan ilmiah atau akademik dengan tetap menghormati hak cipta dan etika penulisan. Dalam penelitian seperti skripsi, teknik mengutip sangat penting untuk mendukung argumen, memperkuat validitas tulisan serta menghindari plagiarisme. Em, dan juga kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang yang digunakan dalam penulisan ilmiah untuk mendukung argumen, memperkuat validasi informasi atau menghindari plagiarisme menurut Setiawan tahun 2024. Lanjut. Next. Nah, jenis teknik jenis-jenis kutipan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya juga, eh, kembali lagi, Vin, back di back Vin. Next ke yang nomor satu. Nah, sesuai disampaikan oleh pemateri sebelumnya, eh, ya dalam teknik mengutip ada ada dua jenis, yaitu pertama itu kutipan langsung. Kembali ke nomor satu, Vin. Nah, pertama itu kutipan langsung, yakni mengambil pernyataan secara persis dari sumber asli tanpa merubahnya. Jika kutipan langsung ini kurangnya dari 40 kata dimasukkan dalam teks dengan tanda kutip seperti yang nampak di layar. Jika lebih dari 40 kata ditulis sebagai blok kutipan tanpa tanda kutip. Nah, contohnya itu bisa seperti ini. Menurut Santosa 2021, terus tanda kutip, pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam kelas. Terus tanda kutip lagi. Next, lanjut, lanjut, Vina. Ah, nah, nomor dua, selanjutnya yaitu dari jenis titik mengutip tadi, ada kutipan tidak langsung atau parafrase. Parafrase ini mengambil ide ataupun gagasan dari sumber lain atau peneliti lain dengan merangkainya kembali menggunakan kalimat sendiri, tetapi tetap mencantumkan sumber agar tidak dianggap sebagai bentuk plagiat. Contohnya, Santoso tahun 2021 menyatakan bahwa teknologi dalam pembelajaran berperan penting dalam meningkatkan partisipasi siswa. Lanjut. Nah, yang ketiga yaitu kutipan sekunder. Eh, Kutipan sekunder ini mengutip pernyataan yang diperoleh dari sumber sekunder, tapi ya, bukan sumber aslinya, tapi harus tetap mencantumkan sumber sekunder yang digunakan. Misal, contoh kalau dalam dalam bentuk
bentuk kalimatnya. Menurut Brown, dalam Santoso 2021, penggunaan teknologi di kelas memberikan dampak positif bagi siswa. Lanjut. Uh, sorry tadi ada masalah jaringan. eh nah, selanjutnya itu cara menulis kutipan. Pertama itu ada metode cara menulis itu APA atau American Psychological Association. Nah, nama penulis kok tahun dan halaman untuk kutipan langsung dan nama penulis tahun untuk kutipan tidak langsung. Contoh Santoso 2021 halaman 45. Next. Selanjutnya yaitu metode MLI atau Modern Language Association. Nama penulis plus nomor halaman. Contoh misal Santoso 45. Next. Selanjutnya ada Chicago Style, yakni catatan kaki atau footnote atau sistem nama tahun. Contoh dalam footnote itu atau mengutip di catatan kaki Santoso, teknologi dalam pembelajaran 45. Lanjut. Selanjutnya yang terakhir ada Harvard Style, yakni nama penulis tahun dan halaman. Contoh Santoso 2021 45. Materi selanjutnya. Next. Materi selanjutnya itu catatan kaki atau footnote. Catatan kaki atau footnote adalah keterangan tambahan yang ditempatkan di bagian bawah halaman dalam suatu dokumen, buku, atau karya ilmiah. Catatan kaki biasanya digunakan untuk memberikan referensi, penjelasan tambahan, atau informasi yang tidak dimasukkan langsung dalam teks utama agar tidak mengganggu alur pembahasannya. Lanjut. Fungsi footnote. Pertama itu menunjukkan sumber referensi untuk memberikan rujukan atau sumber dari kutipan atau informasi yang digunakan dalam teks. Selanjutnya, yang kedua memberikan penjelasan tambahan. Jadi fungsinya footnote ini untuk menjelaskan istilah, konsep, atau informasi yang tidak dijelaskan dalam teks utama. Dan fungsi yang ketiga yang terakhir yaitu menambahkan informasi tambahan. Jadi footnote ini memberikan konteks atau detail tambahan yang relevan dengan isi tulisan. Selanjutnya yaitu ada format penulisan catatan kaki atau footnote. Format catatan kaki berbeda-beda, tergantung pada gaya penulisan yang digunakan, seperti apa, MLA, Chicago, atau Turabian. Berikut adalah contoh berdasarkan gaya Chicago Style atau Turabian. Nah, pertama dari buku. Untuk formatnya yaitu nama penulis, judul buku, terus kota penerbit tahun dan halaman. Contoh John W. Creswell, Research Design, kualitatif, kuantitatif, and Mixed Method Approaches, Los Angeles, Sage Publication 2018, halaman 45. Selanjutnya artikel jurnal. Formatnya yaitu nama penulis, judul artikel, nama jurnal volume,
nomor dan tahun. Contoh, nama nomor dan tahun dan halaman. Contoh, David Silverman Interpreting Qualitative Data, Journal of Social Research, nomor 12, nomor 12, nomor 3, tahun 2020, halaman 112. Selanjutnya yaitu sumber dari internet. Formatnya nama penulis, judul artikel, nama situs, tanggal publikasi, dan URL-nya diakses tanggal akses. Contoh, Lisa Brown, The Future of EA in Education, Teknologi Review, 10 Januari 2023, dan tertera linknya dan diakses 5 Februari tahun 2025. Nah, selanjutnya, cara menulis catatan kaki. Nah, untuk pertama, gunakan nomor superscript setelah kutipan atau informasi yang memerlukan referensi. Yang kedua, letakkan catatan kaki di bagian bawah halaman yang sama dengan nomor superscript yang sesuai. Yang ketiga, gunakan format yang konsisten sesuai dengan gaya kutipan yang digunakan. Next. Terus, perbedaan catatan kaki dan daftar pustaka. Nah, selanjutnya yang terakhir, perbedaan catatan kaki dan daftar pustaka. Nah, pertama, dari perbedaannya ada 3 aspek, yaitu letak, fungsi, dan format. Nah, dari segi letak, catatan kaki berada di bawah halaman atau footer. Sedangkan daftar pustaka atau bibliografi itu berada di akhir dokumen. Nah, selanjutnya itu dari segi fungsi, catatan kaki ini berfungsi menyertakan referensi langsung dalam teks. Sedangkan daftar pustaka menyediakan daftar sumber yang digunakan secara keseluruhan. Selanjutnya dalam segi format, catatan kaki biasanya mencantumkan nomor halaman tertentu. Sedangkan daftar pustaka hanya mencantumkan sumber secara umum. Mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator Halwa. Kepada Halwa disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Aji. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada materi kutipan ini. Kami masih dalam proses pembelajaran atau masih dalam proses belajar. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.